Agar lebih jelas, coba kita pahami contoh soal berikut. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Oke, coba kita selesaikan. Seperti kita tahu bahwa untuk fungsi naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0 dan fungsi turun jika f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Jadi dari sini perlu kita tentukan dulu f aksen x-nya. Jika diketahui fx-nya sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat, maka f aksen x-nya itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Kemudian bisa kita tentukan dulu pembuat 0 dari f aksen x-nya. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 4x sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Jadi 4x dikali x dikurangi 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi untuk pembuat nolnya, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya di sini bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Ada negatif 1 di sini, kemudian 0, kemudian 1. Untuk masing-masing interval kita tentukan nilainya. Di sini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Masih ingat ya cara menentukan tandanya untuk pertidaksamaan ya? Selanjutnya, untuk yang negatif ini bisa kita katakan sebagai interval turun. Untuk yang positif interval naik, negatif interval turun, dan yang positif interval naik. Dari sini bisa kita simpulkan, fungsi naik itu terjadi pada interval negatif 1 kurang dari x kurang dari 0 di sini, atau x lebih dari 1 di sini. Kemudian untuk yang fungsi turun, terjadi pada interval x kurang dari negatif 1 atau 0 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, tentukan interval fungsi naik di mana fx-nya sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x. Karena di sini fungsinya itu dalam bentuk akar ya, jadi kita definisikan terlebih dahulu. Syarat fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x itu terdefinisi adalah x kuadrat dikurangi 2x-nya lebih dari sama dengan 0. Perlu kita ingat untuk bentuk akar, agar terdefinisi, itu fungsi yang ada di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan. X dikali dalam kurung X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Karena di sini pertidaksamaan, gambarkan pada garis bilangan. Jadi untuk fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x ini akan terdefinisi pada x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya, bisa kita tentukan untuk interval fungsi naiknya ya. Fungsi akan naik tadi jika f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi perlu kita tentukan f aksen x-nya dulu. Tapi untuk fx karena bentuk akar, ini perlu kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x pangkat setengah. Selanjutnya bisa kita cari f aksen x-nya sama dengan setengah dikali x kuadrat dikurangi 2x pangkat negatif setengah dikali 2x dikurangi 2. Karena di sini pangkatnya negatif, kita rubah ke pangkat positif ya. Menjadi sama dengan x dikurangi 1, ini dikali, setengah dikalikan 2x dikurangi 2, bisa disederhanakan menjadi x dikurangi 1 dibagi akar dari x kuadrat dikurangi 2x. Karena di sini pangkatnya negatif setengah, dirubah menjadi pangkat positif, pangkat setengah ya. Kita tuliskan dalam bentuk akar. Oke, selanjutnya, syarat untuk fungsi naik tadi adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Kita coba selesaikan. X dikurangi 1 dibagi akar x kuadrat dikurangi 2x lebih dari 0. Karena akar x kuadrat dikurangi 2x ini nilainya harus positif atau lebih dari 0, maka agar f aksen x-nya juga lebih dari 0, pembilangnya x dikurangi 1 ini juga harus positif, lebih dari 0. Jadi x-nya lebih dari 1. Kita gambarkan pada garis bilangan, x lebih dari 1, dicari irisan ya.
irisan dengan syarat fungsi yang terdefinisi ini tadi. Dan inilah irisannya. Jadi grafik f(x) sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x akan naik pada interval x lebih dari 2. Demikian pembahasan untuk fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya bisa kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika sebagai latihan ya.